tidak ada bukti bahwa Yesus dibaptis selam. Antara Yesus diselam dan dipercik, mana lebih mungkin? Menurut saya sama-sama memungkinkan antara Yesus selam atau percik. Tapi jauh lebih memungkinkan Yesus itu dipercik daripada diselam. Kalau Yohanes membaptis orang-orang dengan cara selam, kalimatnya seharusnya berbunyi, aku menyelamkan kamu dengan air. Apakah itu cocok? Jelas tidak. Kalau Yohanes membaptis dengan cara selam, harusnya kalimatnya berbunyi, aku menyelamkan kamu dalam air. Video kali ini akan membahas tentang jejak digital Pendeta Ezra Soru. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara semua bertanya, kenapa channel Alis selalu membahas tentang orang lain? Mohon maaf kepada semua yang merasa terganggu. Kami akan selalu mau menjadi seperti mercusuar, bukan seperti lampu hias yang indah. Lampu mercusuar dibuat bukan untuk memperindah pemandangan tapi untuk memberi tanda bahaya. Karena fungsi utama mercusuar adalah sebagai bantuan navigasi dan penanda bahaya bagi kapal, terutama di malam hari atau saat cuaca buruk. Selain itu, mercusuar juga berfungsi untuk menentukan lokasi dan arah kapal, menandai daratan, dan menjaga batas wilayah kedaulatan. Jadi bagi kami, jauh lebih penting menjadi seperti mercusuar walaupun tidak indah dan tidak banyak yang menyukai tapi sangat berfungsi untuk keselamatan. Daripada seperti lampu hias yang banyak menyukai tapi hanya untuk keindahan mata. Dan saya bukan bermaksud menyoroti pribadi seseorang, tapi lebih kepada ajarannya. Digital menjadi sesuatu yang sangat penting di era sekarang ini. Digital ibarat api dan arus listrik. Jika digunakan dengan benar dan baik maka sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan. Tapi sebaliknya, jika tidak maka sangat berbahaya. Atau ibarat arus listrik, jika ada yang korslet, maka itu bisa membawa maut. Jadi kita harus bijak dan berhati-hati dalam menggunakan digital Bapak Ibu, apalagi berbicara atau bernarasi melalui digital. Karena jejak digital selain bisa cepat menyebar seperti api juga sulit untuk ditarik kembali sehingga bisa menjadi alat bukti yang kuat. Apa yang saya mau sampaikan tentang ajaran sesat Pendeta Ezra Soru. Mari kita tonton cuplikan video berikut. Tidak ada bukti bahwa Yesus dibaptis selam. Maka ketika hanya menggunakan satu ayat itu Yesus keluar dari air, lalu Philip Mantova mulai bersemangat mengatakan bahwa kita harus ikut Yesus dan karenanya semua orang harus dibaptis selam. Sebenarnya adalah pemahaman yang sangat gagal dan orang-orang yang mengikutinya juga orang-orang yang terlalu bodoh di dalam pemahaman. Tapi lebih daripada itu saya justru saya mempunyai pemahaman bahwa antara Yesus diselam dan dipercik, mana lebih mungkin? Menurut saya sama-sama memungkinkan antara Yesus selam atau percik. Tapi jauh lebih memungkinkan Yesus itu dipercik daripada diselam. Perhatikan Matius 3:11. Aku membaptis kamu dengan air. Saudara coba pikirkan dari ayat itu. Kira-kira Yohanes membaptis orang banyak dengan cara apa? Kalau Yohanes membaptis orang-orang dengan cara selam, kalimatnya seharusnya berbunyi, aku menyelamkan kamu dengan air. Apakah itu cocok? Jelas tidak. Kalau Yohanes membaptis dengan cara selam, harusnya kalimatnya berbunyi, aku menyelamkan kamu dalam air. Jikalau kata baptiso memang satu-satunya arti yaitu selam, maka Yesus dibaptis dengan cara selam, kita harus ikut. Tapi kalau arti kata baptiso itu ada banyak, dan ternyata Yesus memang dibaptis dengan cara selam, haruskah kita ikutnya? Kita harus membandingkan dengan seluruh kitab suci. Apa yang Yesus lakukan seperti ini. Lalu dalam seluruh kitab suci, apakah ada perintah untuk melakukan seperti itu atau tidak? Kalau ada, maka dalam hal itu Yesus diteladani. Tapi kalau tidak, dalam hal itu Yesus tidak perlu diteladani. Sekali lagi saya bilang, kita harus lihat dari seluruh kitab suci. Nah, Yesus dibaptis selam. Adakah perintah bahwa kita harus dibaptis selam? Tidak ada. Jadi seandainya Yesus dibaptis selam pun, menurut saya tidak ada kewajiban kita harus ikut Yesus. Toh arti kata baptis itu banyak kok. Di video tadi, selain mengkritik khotbah seorang pendeta, dia mau menjelaskan pemahamannya tentang Alkitab yaitu tentang baptisan. Jadi, sebenarnya Bapak Pendeta ini punya kelebihan, karena lumayan bagus dari segi berbicara dan secara intelektual. Tapi kelebihannya itu membuat dia dan banyak orang tersesat dan semakin tersesat.
Dengan berbagai pendapat dan alasan dia berkesimpulan bahwa baptisan seorang Kristen yang adalah lambang pertobatan secara umum, bisa dan sah dengan cara dipercik dan dituangkan. Tapi bila mana kita perhatikan di dalam firman Tuhan seperti tertulis di kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 38-39, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia, ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Kemudian, Yohanes 3 ayat 3 Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tuhan Yesus dan Rasul Yohanes menggambarkan baptisan Kristen seperti bayi yang baru lahir dan seperti seorang yang sudah mati, dikubur lalu bangkit dari kematian atau dari kubur, yang artinya, cara hidup yang lama harus dikubur atau ditanam, dan menjadi seorang Kristen dengan cara hidup baru, seperti Yesus yang sudah mati dan dikubur lalu bangkit. Kecuali baptisan yang dimaksud Pendeta Ezra Soru bukan baptisan Kristen. Karena sebagai seorang Kristen kita harus mengikuti Yesus secara nyata maupun secara simbolis atau lambang. Karena arti Kristen adalah pengikut Kristus. Itu sebabnya baptisan harus dengan cara diselamkan atau dibenamkan. Terbukti Yesus dan banyak orang dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes dan ketika sida-sida diinjili oleh Filipus dan setelah tiba di tempat yang ada air mereka turun. Kemudian setelah selesai dibaptis mereka keluar dari air. Memang tidak disebutkan bahwa sida-sida itu dibenamkan, tapi tidak ada juga disebut disiram atau dipercik. Tapi jika sekiranya bisa dipercik, mengapa mereka harus turun ke air? Bahkan di Alkitab Kristen tidak ada pernah tertulis bahwa Yesus atau siapapun dibaptis dengan cara dipercik atau disiram. Dan satu lagi, tidak ada tertulis di Alkitab bahwa baptisan diadakan untuk seorang yang masih bayi, karena baptisan adalah pernyataan iman atau tanda pertobatan. Pertanyaan, pernyataan iman apa yang bisa disampaikan bayi yang baru lahir? Jadi dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa dunia termasuk Pendeta Ezra Soru dan banyak lagi pendeta dan gereja memahami dan mengajarkan firman Tuhan menurut pemahaman mereka, bukan menurut apa kata Alkitab. Dengan kata lain, sehebat dan sepopuler apapun pendeta dan gereja bisa menjadi alat setan untuk menyesatkan banyak orang. Jadi, intinya kita harus belajar sungguh-sungguh dan rendah hati dalam belajar Alkitab. Jangan gunakan intelektualmu memahami Alkitab. Hanya Roh Kudus yang bisa memberi pemahaman yang benar. Dan dalam video tadi, ada hal penting yang sering diulangi Pendeta Soru, yaitu tidak semua yang dilakukan Yesus harus kita lakukan. Jika ada sesuatu yang dilakukan Yesus tapi tidak diperintahkan untuk kita lakukan, maka tidak perlu kita lakukan. Pertanyaannya, saya mau tanyakan kepada Ezra Soru, kalau begitu bagaimana dengan yang sama sekali tidak pernah dilakukan Yesus dan juga sama sekali tidak pernah diperintahkan? Yaitu membaptis anak bayi, apalagi dengan cara dipercik, terutama menguduskan hari Minggu. Jadi kira-kira seperti inilah kebanyakan orang Kristen pada umumnya. Pandai bersilat lidah, seolah-olah pandai dan cerdas, tapi bodoh.